الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul karam wa farada alal muslimin siyam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Raya Al-Insan, para qaimin qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan rahmat-Nya sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada makhluk termulia pilihan Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para qaimin qaimat yang berbahagia, bulan suci Ramadan merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi, untuk melihat bagaimana kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk melihat bagaimana kadar kepedulian kita kepada sesama kita di antara selama ini. Introspeksi di bulan suci Ramadan menjadi momen yang mampu mengubah kita menuju pribadi yang baik, khususnya dalam menata hati dan mengendalikan lisan kita untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para qaimin dan qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini adalah pentingnya menjaga hati dan lisan kita. Ramadan adalah menjaga hati dan lisan kita, terlebih di bulan suci Ramadan ini, adalah sangat penting agar kita ibadahnya dapat kita lakukan secara maksimal. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, yang artinya tidak lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya. Tidak lurus
hati seseorang sehingga lurus ucapannya. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terkait dengan dua hadis di atas adalah bahwa iman yang lurus mencerminkan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul-Nya dan kepada ajaran agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa iman yang benar akan terlihat dari hati yang bersih dan perilaku yang baik. Hati yang bersih akan membimbing seseorang untuk berbuat kebaikan-kebaikan dan menjauhkan keburukan-keburukan. Ketika hatinya lurus, maka segala niat yang akan keluar dari hatinya tersebut akan baik dan positif. Niat menjadi titik tolak setiap amal perbuatan kita. Oleh karena itu, puasa bulan Ramadan harus kita niatkan dengan hati yang tulus karena semata-mata iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Para qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 pesan Imam Ghazali untuk menjaga hati dan lisan kita. Namun karena keterbatasan waktu, insya Allah kita bahas bersama dengan 5 pesan dari 8 pesan tersebut. Pesan pertama dari Imam Ghazali adalah menjaga lisan dari berbohong. Janganlah kita berbohong baik dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda. Bahkan jangan membiasakan diri bercanda dalam keadaan berbohong. Bisa jadi nantinya ketika kita dalam keadaan serius, kita akan berbohong pula. Kata Imam Ghazali, berbohong termasuk pokok-pokok dari dosa besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Untuk menjaga lisan dari berbohong, segala sesuatu yang kita akan ucapkan haruslah kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan asal bunyi. Jika ucapan tersebut bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, maka bisa kita sampaikan. Namun apabila sebaliknya, bahkan ucapan itu akan menyakitkan orang lain, maka lebih baik kita diam. Diam di sini bukan yang lain kecuali diam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dari ucapan yang sia-sia, bahkan ucapan yang menimbulkan dosa. Apalagi di saat ini bulan Ramadan, apabila kita setelah selesai sholat 5 waktu, kita diperintahkan untuk berzikir dan berdoa. Kita berzikir atau berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, aku mohon. Ya Allah, aku mohon ampun. Sesungguhnya Engkau menyintai kepada orang-orang yang meminta ampun. Lalu pesan Imam Ghazali yang kedua, jangan ghibah. Ghibah adalah membicarakan aib seseorang kepada orang lain, membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Apabila orang yang digibahkan itu mendengar, pasti ia akan sakit hati, akan marah.
Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Qila wa kaifa? Qala rajulu yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi wa in sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Ghibah itu berat, lebih berat daripada zina. Lalu sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana bisa demikian? Seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Kata Imam Ghazali, ghibah itu lebih buruk daripada 30 wanita pezina. Lalu yang ketiga, kata Imam Ghazali, janganlah memuji diri sendiri atas dasar kagum bahwa ia merasa suci dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan. Apalagi pada kita sekarang, setelah sholat tarawih, nanti kita pulang, kita istirahat, malamnya kita bangun untuk santap sahur. Sambil kita menunggu santap sahur, kita qiyamul lail. Setelah kita selesai santap sahur, kita sholat jamaah subuh di masjid. Selesai kita sholat subuh, kita bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas kita di siang harinya. Ketika siang, setelah kita sholat zuhur, kita bertemu dengan seorang kawan. Seorang kawan itu bertanya kepada kita, wahai sahabatku, kenapa engkau begitu lelah, begitu mengantuk, begitu lemas? Apa gerangan semalam yang engkau lakukan? Lalu apa yang harus kita jawab? Lebih baik kita jawab, kita tersenyum dan kita alihkan pembicaraan kita. Karena yang beribadah itu kita harus ikhlas kepada Allah. Tidak perlu orang lain tahu. Apabila kita jelaskan dengan sebenarnya, bisa jadi kita timbul rasa ujub, rasa bangga, sehingga akan tidak sia-sia ibadah kita. Kemudian pesan Imam Ghazali yang keempat, jangan mendoakan seseorang dengan keburukan. Umpama kita dizolimi oleh orang lain atau mencuri barang kita, lalu jangan kita doakan pencuri itu untuk celaka. Justru kita doakan pencuri itu agar ia mendapat hidayah, mendapat petunjuk dan tidak akan melakukan mencuri lagi. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah berdakwah di kota Taif. Pada saat beliau dakwah, bukan disambut dengan baik oleh kaum musyrikin Taif, justru sebaliknya. Beliau dicaci maki, dihujat, dihina. Muhammad Majnun, Muhammad gila, sambil melempari batu ke tubuh Rasulullah sehingga bercucuran darah di tubuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghindar dan bersandar di bukit. Tiba-tiba datang malaikat Jibril meminta untuk berdoa kepada Allah agar Jibril dapat diizinkan untuk membalas musyrikin yang di Taif itu, akan menimpa dengan gunung sehingga
kaum musyrikin yang di Taif itu akan lenyap. Tapi Rasulullah tidak mau. Sebaliknya Rasulullah malah mendoakan kaum musyrikin itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah. Sesungguhnya mereka karena belum mengetahuinya. Kemudian pesan Imam Ghazali yang kelima, janganlah kita bercanda melewati batas nilai-nilai agama, mengolok, meremehkan orang lain. Ada sebuah kisah. Pada saat itu Rasulullah dijumpai dengan seorang ibu-ibu yang sudah tua. Nenek itu meminta didoakan sama Rasulullah agar ia masuk surga. Udkhulul jannah ya Rasulullah. Tolong doakan aku ya Rasulullah agar aku bisa masuk surga. Lalu Rasulullah bercanda, tapi Rasulullah serius. Wahai nenek, di dalam surga itu tidak ada yang tua seperti nenek. Lalu sang nenek itu merasa sedih dan berlinang air mata. Selanjutnya Rasulullah mendekatinya dan bertanya, wahai nenek, apakah nenek baca Al-Quran? Oh iya Rasulullah, aku baca Al-Quran. Nenek, itu di dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ansha'nahunna insya faj'alnahunna abkara ghuruban atsraba. Kata Nabi, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu yang kakek-kakek menjadi jejaka, yang nenek-nenek menjadi gadis dan saling berpasangan yang sebaya, umurnya di antara 30 tahun. Dengan penjelasan Rasulullah, sang nenek itu tersenyum dan merasa gembira. Para qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita amalkan pesan moral dari Imam Ghazali ini. Hingga di akhir Ramadan kita istiqomahkan pesan Imam Ghazali ini. Kita berharap dengan pesan ini kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mampu mengubah pribadi kita lebih baik dari sebelumnya. Bisa jadi setelah Ramadan kita termasuk orang yang telah berhasil dan mendapatkan kemenangan, menjadi pribadi yang fitrah bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.